Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa asyawani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan bahasan kita dari salat-salat sunnah yang karena sebab. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang solat gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan ya. Ketika terjadi gerhana, kita tahu gerhana adalah salah satu fenomena alam ya, yang menunjukkan bahwasanya alam ini tidak selamanya begini, bisa saja terjadi sesuatu di kemudian hari ya. Allah Subhanahu wa taala bisa merubah kondisi alam ya, baik kondisi alam yang ada di bumi maupun kondisi alam yang ada di atas atau di langit. Oleh karenanya ketika terjadi gerhana, maka dianjurkan bagi kita untuk melaksanakan salat sunnah yang disebut dengan salat sunnah gerhana. Dan salat sunnah gerhana ini dilakukan gerhana dengan bentuk gerhana apapun, apakah gerhana total atau gerhana cincin atau gerhana parsial ya. Disunahkan untuk melaksanakan salat gerhana. Apakah gerhananya lama atau gerhananya sebentar, maka tetap dianjurkan untuk melaksanakan salat gerhana. Namun hukumnya tidak sampai derajat wajib ya. Hanya hukumnya adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat ditekankan, dan ini adalah ijma' ulama bahwasanya salat gerhana adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat ditekankan, maka hendaknya kaum muslimin tidak meninggalkannya ya. Dan kejadian gerhana ini tidak ada kaitannya dengan peristiwa di bumi, bukan karena ada yang meninggal atau ada yang baru lahir. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan hal tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat gerhana, Rasulullah sallallahu memberikan khutbah atau nasihat kepada para sahabat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah." Sungguhnya matahari dan rembulan adalah dua ayat atau dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. La yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Bahwasanya kedua benda langit tersebut, matahari dan rembulan, tidaklah mengalami gerhana karena meninggalnya seseorang atau karena lahirnya seseorang. Fa idza ra'aitumuha fad'ullaha wa shallu hatta yanjaliya. Jika kalian melihat ada gerhana matahari atau gerhana rembulan, maka berdoalah kepada Allah dan salatlah sampai hilang gerhana tersebut, sampai hilang gerhana tersebut. Dan ini menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW menanamkan tauhid kepada para sahabat ya. Ya, karena matahari yang begitu besar manfaatnya bagi alam semesta, dia bukan Tuhan dan dia tidak berhak untuk disembah. Bahkan matahari pun sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, rembulan pun sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tunduk. Sehingga kita lihat bagaimana peredaran mereka dalam orbitnya selalu konstan demikian. Lita'lamu adada sinina wal hisab. Karenanya matahari berada pada orbitnya, rembulan berada pada orbitnya, sehingga orang-orang bisa menghitung ya. Itu di antara hikmahnya. Seandainya matahari atau rembulan memiliki kehendak dan bisa mengatur alam semesta, tentu saja dia bisa merubah kegiatannya, mungkin datang terlambat atau terbit terlambat atau terbenam terlambat. Namun ternyata matahari dan rembulan tidak pernah berubah begitu, selalu menunjukkan bahwasanya mereka, matahari dan rembulan, diatur oleh pencipta alam semesta. Ya. Dan Nabi menjelaskan bahwasanya terjadinya gerhana tidak ada kaitannya dengan peristiwa di dunia. Bukan karena meninggalnya seorang atau lahirnya seseorang ya. Sehingga orang-orang sadar bahwasanya ini tidak ada kaitannya dengan kejadian di bumi. Dan ini bantahan kepada orang-orang yang mengkaitkan tentang perubahan bintang di langit atau kejadian-kejadian di langit dengan kejadian yang ada di bumi. Tidak ada kaitannya. Taib, adapun tata caranya, maka tata cara gerhana, salat gerhana bisa dengan dua cara. Yang pertama adalah seperti salat sunnah biasa. Seperti salat sunnah biasanya. Maksudnya 2 rakaat dengan 2 ruku ya. 2 rakaat dengan 2 ruku, dan ini dibolehkan ya.
eh, itu 2 rakaat dengan 2 ruku. Ini boleh ya. Yang kedua, yang lebih sempurna, ini hukumnya boleh. Yang kedua, sholat dengan cara khusus, yaitu 2 rakaat dengan 4 ruku. Dengan 4 ruku, dan ini sunnah ya. Sunnah. Ya. Kalau ada orang yang melakukan dengan cara pertama, maka salatnya sah, tidak jadi masalah. Namun tentunya yang lebih baik adalah dengan 2 rakaat dengan 4 ruku. Jadi 1 rakaat 2 kali ruku ya. Ini 1 rakaat 2 kali ruku. 2 kali baca Al-Fatihah. 2 kali baca surat. Baik. Adapun tata caranya, pertama tentunya niat untuk melaksanakan salat gerhana, dan niat adalah syarat sahnya ibadah. Bahwasanya saya melakukan ini dengan niat untuk salat gerhana. Kemudian takbiratul ihram seperti biasanya, Allahu Akbar. Kemudian baca doa istiftah, berta'awudz, kemudian baca surat Al-Fatihah. Setelah baca surat Al-Fatihah, kemudian baca surat yang panjang dengan dijaharkan. Dan ini pendapat mayoritas ulama, dengan dijaharkan itu tidak dilirikan tapi dijaharkan meskipun gerhana terjadi di siang hari. Ya. Baik gerhana terjadi di siang hari atau malam hari, maka dibaca dengan dijaharkan. Adapun surat apa yang dibaca tidak tertentu, tapi dianjurkan dibaca dengan surat yang panjang, apalagi gerhananya lama. Kalau gerhananya mungkin cepat, kita tidak baca panjang-panjang. Tapi kalau gerhananya panjang, maka disunahkan untuk membaca yang panjang. Jadi seperti biasa, Allahu Akbar, kemudian istiftah, ta'awudz, kemudian Al-Fatihah, kemudian baca surat yang panjang, setelah itu ruku. Ruku dengan memanjangkan ruku. Jadi Allahu Akbar ruku dengan memanjangkan ruku. Setelah ruku kemudian i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Setelah itu jangan sujud, baca lagi Al-Fatihah. Baca lagi Al-Fatihah untuk kedua kali. Karena kita bilang 1 rakaat 2 kali Al-Fatihah, 2 kali surat, 2 kali ruku. Baca lagi Al-Fatihah, kemudian baca lagi surat yang lebih pendek daripada surat yang dibaca pada yang sebelumnya. Ya. Ya. Setelah itu ruku lagi, Allahu Akbar. Kemudian i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, baru sujud. Baru sujud biasa 2 kali. Setelah itu naik ke rakaat kedua. Rakaat kedua sama dengan seperti rakaat pertama. Baca Al-Fatihah, kemudian surat yang lebih pendek daripada rakaat pertama. Kemudian ruku, kemudian i'tidal, baca lagi Al-Fatihah, baca lagi surat, kemudian ruku, kemudian lanjutkan i'tidal, kemudian sujud 2 kali, kemudian salam. Jadi dikerjakan 2 rakaat tapi 2 kali ruku, 2 Al-Fatihah, 2 kali ruku, 2 Al-Fatihah, 2 kali baca surat, sehabis Al-Fatihah. Ini setiap rakaat ya. Secara umum bahwasanya durasi rakaat pertama lebih panjang daripada durasi rakaat kedua. Durasi rakaat pertama lebih panjang daripada durasi rakaat kedua. Kemudian setiap ruku dipanjangkan, setiap sujud dipanjangkan agar ritmenya seimbang, Ini tata cara salat gerhana. Mudah seperti biasa, ya. Hanya saja rukunya 2 kali setiap rakaat, Al-Fatihahnya 2 kali, kemudian baca suratnya juga 2 kali. Nah, yang perlu kita perhatikan, yang menjadi rukun dari setiap rakaat adalah rukuk pertama, bukan rukuk kedua. Rukuk pertama bukan rukuk kedua. Artinya jika ada seorang masbuk, kemudian dia masuk, dia mendapati rukuk kedua pada rakaat pertama, dia dapat imam sedang rukuk kedua pada rakaat pertama, berarti dia tidak dapat rakaat tersebut. Ya. Karena yang menjadi rukun salat adalah rukuk pertamanya. Sehingga jika dia mendapati imam pada rukuk kedua, dia mendapati imam pada rakaat kedua, rukuk kedua, berarti dia tidak mendapati salat tersebut. Ya, artinya dia tidak mendapatkan pahala berjamaah. Ya, karena rukuk kedua bukanlah rukun, yang rukun adalah rukuk pertama. Baik.
Setelah itu, setelah salat dianjurkan bagi imam untuk berkhutbah. Sini ada khilaf di kalangan para ulama, apakah khutbah setelah salat gerhana hukumnya sunnah atau tidak. Sebagian ulama mengatakan hukumnya sunnah, ini pendapat jumhur. Sebagaimana hadis Asma binti Abi Bakar, fansarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad tajallati syamsu fa khataba nas. Lalu Rasulullah sallallahu selesai dari salat gerhananya sementara matahari sudah terlihat. Fa khataba nas, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada manusia. Di sini Asma membawa lafal fa khataba nas. Ya, apa namanya? Dan juga dalam hadis Aisyah dan hadis Asma, fa khataban nas, Rasulullah berkhutbah pada jamaah, ya, pada jamaah. Sehingga masalah khutbah setelah salat gerhana ada dua pendapat. Ada yang mengatakan disunnahkan, ada yang mengatakan tidak disunnahkan. Mereka mengatakan cukup nasihat. Cukup nasihat ini sebagaimana pendapat Imam Malik. Imam Malik mengatakan tidak perlu khutbah, yang penting nasihat sederhana. Tapi zahir hadis fa khataban nas, Rasulullah SAW berkhutbah. Kemudian yang mengatakan khutbah, mereka mengatakan khutbah dua kali sebagaimana khutbah Jumat, karena hukum asal khutbah adalah dua kali sebagaimana khutbah Jumat. Taib. Adapun salat gerhana dikerjakan ketika terjadi gerhana. Ketika terjadi gerhana, apakah siang hari, apakah malam hari, di waktu kapan saja terjadi gerhana, maka dianjurkan untuk melaksanakan salat gerhana. Ketika seorang sedang salat gerhana, ternyata gerhana selesai, maka seorang jangan memperpanjang lagi salat gerhana karena gerhana sudah selesai. Kalau gerhananya panjang, baca yang panjang-panjang. Kemudian kalau sudah salat panjang-panjang, sudah selesai, ternyata gerhananya belum selesai, maka Rasulullah SAW menyuruh untuk apa? Berdoa, untuk beristighfar, berzikir, ya. Tidak perlu salat dua kali. Tidak, salat cukup sekali 2 rakaat. Kalau gerhana masih panjang, maka tidak perlu salat 2 kali. Hanya cukup berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau salat gerhana masih berlanjut, gerhana sudah selesai, maka percepat selesaikan salat gerhana tersebut karena gerhana sudah selesai. Kemudian di antara hal-hal yang perlu diperhatikan ketika salat gerhana, disunahkan ketika untuk melaksanakan salat gerhana maka ada pengumuman dengan mengatakan as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah, yaitu panggilan, ya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Anna syamsa khasafat ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa ba'atha munadiyan yunadi." Bahwasanya matahari gerhana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu mengutus seorang yang menyeru as-salata jami'ah, ay salat berjamaah. Fajtama'u, maka akhirnya orang-orang pun berkumpul, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu pun salat dengan 2 rakaat dengan 4 ruku', ya, dan 4 sujud. Ya. Taib. Yang kedua, apakah wanita boleh melaksanakan salat gerhana? Dalam hadis Asma binti Abi Bakar ketika dia mendatangi Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Asma, "Ataitu Aisyah radhiyallahu anha, zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hina khasafatis syamsu fa idzan nasu qiyamun yusallun wa idza hiya qa'imatun tusalli." Aku mendatangi Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Asma, dan Asma adalah saudarinya Aisyah, kakaknya Aisyah. Aku mendatangi Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika matahari gerhana. Maka orang-orang pun sedang berdiri, mereka sedang salat, dan ternyata Aisyah juga sedang salat. Faqultu malin nas, aku bertanya kepada Aisyah, ada apa gerangan? Ternyata dia lagi salat, maka dia hanya menunjuk ke langit. Wa qalat subhanallah, ya. Ternyata sedang terjadi gerhana. Ini dalil bahwasanya Aisyah ikut salat berjamaah dalam salat gerhana. Sehingga dianjurkan bagi wanita, ya, untuk menghadiri salat gerhana di masjid. Tentunya dengan syarat tidak berhias, tidak berias, ya. Dan Imam Syafi'i memperinci jika seorang wanita yang kata Imam Syafi'i, ya, la akrahu liman la hay'ata laha minan nisa la lil ajuz wala lisibyah syuhuda salatil kusufi ma'al imam bal uhibbuha lahunna. Aku tidak memandang makruh bagi orang yang wanita yang tidak menarik, artinya tidak memiliki kondisi yang menarik, baik karangan yang sudah tua maupun yang masih muda, untuk menghadiri salat gerhana bersama imam. Bahkan aku menyukai bagi mereka untuk hadir, yaitu para wanita hendaknya hadir sebagaimana Aisyah hadir. Wa habbu ilayya lidzawatil hay'a an yusallinaha fi buyutihinna. Adapun wanita yang menarik, yang menjadi menarik perhatian,
yang terkenal cantik misalnya, maka janganlah sholat di masjid, hendaknya sholat di rumah masing-masing. Hendaknya sholat di rumah masing-masing ya. Apalagi zaman dahulu masjid tidak ada pembatas laki dan wanita ya. Zaman Nabi SAW tidak membatas laki dan wanita sehingga kemungkinan wanita terlihat di masjid sangat besar ya. Jadi bagi wanita yang menarik sebaiknya sholat di rumah masing-masing. Kemudian di antara yang terkait dengan fikih sholat gerhana disepakati oleh para ulama boleh dikerjakan sendiri-sendiri, tidak harus ya. Misalnya kita di suatu kampung ternyata tidak ada orang sholat berjamaah di masjid, kita sholat gerhana sendiri. Kita tahu ada gerhana, sholat sendiri, tidak ada masalah. Ya. Kemudian juga yang terkait dengan sholat gerhana, hukum memberikan kabar akan terjadi gerhana. Sebagaimana terjadi zaman sekarang, ada laporan bahwasanya akan terjadi gerhana pada jam sekian, kemudian durasinya sekian, puncaknya pada menit sekian. Maka ini apakah ini diperbolehkan? Ini diperbolehkan. Ini pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, terutama dalam rangka motivasi orang agar bisa semangat untuk melaksanakan sholat gerhana. Ya. Kata Ibnu Taimiyah, wa idza jawazal insanu sidqal mukhbir bidzalika aw ghalaba ala dhannihi fanawa an yusalli al-kusuf wal khusuf inda dzalik wasta'adda dzalika al-waqt li ru'yati dzalika kana hadha hathan min babil musara'ah ila ta'atillah ta'ala wa ibadatihi. Jika seorang telah mempercayai kejujuran pembawa kabar yang dengan memberi kabar dengan cara hisab dan dia yakin akan kejujurannya bahwasanya akan terjadi gerhana, maka ia pun berniat melaksanakan salat gerhana untuk melihat gerhana rembulan atau matahari ya, dan dia siap-siap untuk melihat gerhana, maka ini membantu manusia untuk mendorong manusia untuk bersegera dalam melaksanakan ketaatan. Jadi tidak mengapa, ini termasuk ta'awun alal birri wa taqwa kalau memang ada hisab ya yang menunjukkan bahwasanya akan terjadi gerhana, maka tidak mengapa disebarkan agar orang-orang siap-siap untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak jadi masalah. Taib, jika gerhana tidak terlihat di tempat seseorang, di kotanya tidak terlihat, tetapi terlihat di tempat lain, maka tidak dianjurkan bagi di kota tersebut untuk melaksanakan solat gerhana. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam lafalnya mengatakan, jika kalian melihat gerhana, artinya jika kalian tidak melihatnya, maka tidak perlu solat. Jika kalian tidak melihatnya, maka tidak perlu solat. Dan ini sering terjadi, gerhana terlihat, terkadang tidak terlihat. Seperti kemarin ketika kita hendak sholat, tahu-tahu tidak terlihat. Kenapa? Hujan, mendung, sehingga gerhana tidak terlihat. Kalau kita tidak melihat gerhana, maka tidak disunahkan untuk sholat gerhana. Ya, karena terjadinya sholat gerhana terkait dengan fenomena alam. Ketika fenomena tersebut tidak kita lihat, maka tidak perlu sholat gerhana. Dan ini masing-masing kota memiliki hukum sendiri-sendiri. Kemudian di antaranya juga, jika ketika seorang salat gerhana kemudian melewati ayat-ayat sajadah, ayat tilawah, maka tetap dianjurkan dia sujud tilawah atau sujud sajadah. Kemudian masalah berikutnya, apakah salat gerhana dianjurkan jika terjadi peristiwa-peristiwa alam yang lain seperti gempa, seperti angin kencang ya. Zahirnya tidak disunnahkan. Karena kita tahu di zaman Nabi SAW juga terjadi mungkin kejadian-kejadian alam. Demikian juga dengan para sahabat juga terjadi kejadian-kejadian alam. Namun mereka tidak melaksanakan salat khusus. Yang mereka laksanakan kejadian alam gerhana. Ketika terjadi gerhana, baru kemudian melaksanakan salat gerhana. Adapun kejadian-kejadian alam selain itu, maka tidak dianjurkan untuk melaksanakan salat gerhana. Taib. Berikutnya, jika gerhana bertepatan dengan sholat tertentu ya. Seperti kejadian misalnya gerhana bertepatan dengan sholat maghrib misalnya. Di suatu daerah sholat maghrib. Nah kalau kita sholat gerhana, nanti maghribnya lewat. Gerhananya panjang ternyata mulai dari sebelum maghrib sampai nyambung ke isya. Maka apa yang dilakukan? Ya, intinya yang lebih utama hendaknya dikerjakan. Seperti sholat maghrib. Maka kalau kita tahu gerhana panjang, dan sholat maghrib setelah dikerjakan masih bisa sholat gerhana, maka sholat maghrib dulu. Sholat maghrib sebentar, kemudian sholat gerhana. Ya. Kalau kita sholat gerhana ternyata maghribnya kelewatan, maka tidak perlu sholat gerhana. Karena sholat maghrib lebih wajib. Sholat maghrib lebih wajib. Jika bisa menggabungkan keduanya, maka itu yang terbaik. Maka itu yang terbaik. Sholat maghrib dulu, baru kemudian sholat
gerhana. Yang penting jangan sampai yang lebih wajib malah dilewatkan karena salat gerhana hukumnya hanyalah sunnah muakkadah, maka adapun salat maghrib maka hukumnya wajib lebih didahulukan ya. Taib ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah terkait dengan salat gerhana, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjutkan pada salat sunnah berikutnya adalah salat sunnah setelah tawaf, salat sunnah setelah tawaf ya. Di antara salat sunnah yang dilakukan karena ada sebab tertentu adalah salat sunnah setelah tawaf. Hukumnya adalah sunnah. Dalilnya adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fatafa bil baiti sab'an wa shalla khalfal maqami rak'ataini thumma kharaja ila Safa. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Masjidil Haram, kemudian Rasulullah sallallahu tawaf 7 kali, kemudian Rasulullah sallallahu salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, kemudian Rasulullah sallallahu pergi ke Safa untuk melakukan sa'i. Dan salat 2 rakaat setelah tawaf dianjurkan untuk setiap tawaf ya. Likulli tawafin rakaatan, sehingga para ulama memberi kaidah likulli tawafin rakaatan. Setiap habis tawaf dianjurkan salat 2 rakaat. Tawaf apapun itu, apakah tawaf haji, tawaf ifadah, apakah tawaf kudum, tawaf kedatangan, tawaf umrah, apakah tawaf sunnah, apakah tawaf wada ya. Tawaf ada 4 macam, ada tawaf ifadah, tawaf haji. Kemudian ada namanya ini yang merupakan rukun haji, kemudian ada namanya tawaf yang terkait dengan rukun umrah ya. Kemudian ada namanya tawaf wada, ini kewajiban haji, ada tawaf sunnah. Tawaf sunnah. Ini semua kalau dikerjakan setelah tawaf maka dianjurkan untuk salat 2 rakaat. Likulli tawafin rakaatan. Setiap orang tawaf hendaknya dianjurkan salat 2 rakaat. Namun sebagaimana kita katakan tadi, 2 rakaat tersebut hukumnya sunnah, tidak wajib. Seandainya ada orang tawaf, kemudian setelah itu dia batal dan dia tidak salat 2 rakaat, maka tidak jadi masalah. Ya, karena salat 2 rakaat tidaklah wajib. Contoh, ada seorang umrah, kemudian dia tawaf. Setelah dia tawaf 7 kali, kemudian dia batal. Mungkin dia buang angin atau yang lainnya. Maka dia tidak salat 2 rakaat setelah tawaf. Dia langsung sa'i. Tidak ada masalah karena sa'i sepakat ulama tidak disyaratkan bersuci. Dia bersa'i dalam kondisi berhadas tidak jadi masalah ya. Kenapa? Karena 2 rakaat setelah tawaf hukumnya sunnah dan tidak wajib. Adapun di mana kita melaksanakan tempat pelaksanaan, lokasi pelaksanaan salat 2 rakaat setelah tawaf. Ingat ya, ini dikerjakan kapan saja ya, dikerjakan kapan saja. Kapan saja setelah tawaf. Mau ba'da subuh, kapan saja, malam-malam, pokoknya setelah tawaf dianjurkan untuk salat sunnah 2 rakaat. Adapun lokasi pelaksanaannya, sunnahnya adalah di belakang makam Ibrahim. Makam Ibrahim. Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan tentang kenapa sunnah salat 2 rakaat setelah di makam Ibrahim. Karena beliau mengatakan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah, beliau naik di atas makam artinya tempat berdiri. Batu tempat berdiri Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita gambarannya begini, artinya misalnya ini Ka'bah misalnya, maka kemudian Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah, ketika Ka'bah sudah tinggi maka dia perlu pijakan. Dia perlu pijakan untuk berdiri, untuk mengambil offeran batu dari Ismail kemudian disusun di atas. Ada offer batu karena Ka'bah tinggi. Sehingga untuk bangun Nabi Ibrahim harus memiliki pijakan. Nah, pijakan ini namanya maqam Ibrahim. Kemudian tentu pijakan ini akan berjalan karena akan bangun sebelah sini. Kemudian pijakan ini akan terus bangun sebelah sini. Terus. Nabi Ibrahim akan berjalan dengan pijakan tersebut sampai sini, sampai kembali lagi. Selesai pembangunan Ka'bah. Nah, kata Ibnu Katsir rahimahullah, makanya disunahkan ketika kita setelah tawaf kita salat di belakang makam Ibrahim karena ini pertanda ini juga ikut bergerak ketika Nabi Ibrahim bangun Ka'bah sebagai bentuk
mengingat bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena membangun Ka'bah tidak mudah. Mengangkat batu yang besar, diambil dari tempat yang jauh, kemudian diangkat di lembah Ismail dan Ibrahim, kemudian diangkat disusun. Ya. Maka dianjurkan untuk kita sholat di belakang makam Ibrahim. Dulu makam Ibrahim tidak jauh seperti yang kita lihat sekarang. Dulu nempel. Dulu nempel dengan Ka'bah. Terus di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang terganggu maka Umar mundurkan agar orang lapang ketika hendak tawaf. Ya. Dulu dia nempel di Ka'bah, kemudian dimundurkan. Taib, ini sekedar hikmah yang disebut oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah tentang disunnahkannya kita tawaf 2 rakaat setelah melaksanakan tawaf ya. Jadi sunnahnya di belakang makam Ibrahim. Bagaimana jika bukan di belakang makam Ibrahim? Kita tahu bahwasanya sekarang untuk melaksanakan tawaf sunnah di belakang makam Ibrahim tentu sangat berat ya. Karena orang sangat ramai di situ ya. Tidak mungkin, kita pasti dilarang untuk sholat di situ. Maka kita disuruh pindah dari situ ya. Nah, berapa jarak? Bagaimana jika bukan di belakang makam? Maka hukumnya boleh. Hukumnya boleh ya. Namun di mana boleh kita kerjakan? Maka ada pendapat di kalangan ulama dalam masalah ini ya. Ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan boleh dikerjakan di mana saja. Meskipun bukan di tanah haram, boleh. Yang penting salat. Maksud dari salat setelah tawaf adalah bukan lokasinya. Yang penting kamu salat setelah tawaf. Seandainya kamu tidak bisa salat di Masjidil Haram, sudah full semua, kamu salat di mana, di hotel, di mana saja boleh. Yang penting 2 rakaat. Ini pendapat ya. Ini pendapat sebagian ulama ya. Ini pendapat Syafi'i, kemudian Imam Ahmad ya. Yang disampaikan oleh Nawawi rahimahullahu taala enggak jadi masalah. Pendapat yang kedua ya, boleh dikerjakan di mana saja dengan syarat belum batal wudunya ya. Setelah dia karena dia berkesinambungan. Ya, selama wudu belum batal maka boleh salat di mana saja. Ini pendapat Imam Malik meskipun di luar tanah haram. Karena yang menjadi perhatian mereka yang penting setelah tawaf kamu salat. Tapi tidak boleh batal karena antara tawaf dengan salat ada kesinambungan. Sehingga tidak boleh batal ya. Pendapat ketiga dikerjakan di tanah haram tidak apa-apa yang meskipun di luar masjid. Ya, tidak jadi masalah. Wallahu a'lam bishawab. Intinya saya lebih condong pada pendapat bahwasanya pendapat pertama, orang boleh tawaf, kalau setelah tawaf boleh dia sholat 2 rakaat di mana saja, tidak ada masalah. Dan seandainya dia batal dia berwudu lagi tidak jadi masalah. Karena tidak ada dalil bahwasanya harus mualat, harus berkesinambungan, tidak ada dalilnya. Nanti kalau kita di Masjidil Haram, alhamdulillah kita bisa sholat di Masjidil Haram. Ya, mungkin agak mundur ke belakang atau ke depan sedikit, ke kanan sedikit, ke kiri sedikit. Ya, yang penting kita sholat 2 rakaat setelah tawaf. Tidak harus di belakang makom. Karena kalau sekarang kita sholat di belakang makom, repot. Dan saya lihat berapa kali ada orang yang sholat kemudian dijaga oleh teman-temannya. Ini benar-benar mengganggu. Bayangkan dia membuat lingkaran, ya mungkin diameter 1 meter kali 1,5 meter aja itu sudah mengganggu. Ini mengganggu orang, akhirnya desak-desakan, maka kita jangan mikirkan diri sendiri hanya karena ingin menjalankan sunnah, kita mengganggu banyak orang. Bahkan bisa jadi haram kita sholat di situ. Karena mengganggu orang yang sedang sempit-sempit, kemudian diganggu. Maka hendaknya kita mundur di belakang agar memberi kenyamanan bagi para jemaah untuk bisa melaksanakan tawaf. Maka untuk sekarang tidak dianjurkan untuk sholat persis di belakang makam Ibrahim, tapi mundur menjauh tidak jadi masalah. Bahkan dimanapun di Masjidil Haram tidak jadi masalah. Bahkan sholat di luar Masjidil Haram pun tidak jadi masalah. Ya, yang intinya maksud dari tujuan kita 2 rakaat adalah yang penting setelah tawaf kita sholat 2 rakaat. Dimanapun dikerjakan 2 rakaat tersebut. Tapi ini terkait dengan sholat 2 rakaat setelah tawaf. Saya ulangi kaidahnya, likulli tawafin rakaatan. Setiap habis tawaf maka dianjurkan sholat 2 rakaat. Tawaf apapun itu, baik tawaf ifadah, tawaf haji, maupun tawaf wada ketika seorang hendak meninggalkan kota Mekah pulang ke negeri masing-masing, namanya tawaf perpisahan.
atau ketika tawaf kudung datang ketika umrah, ya, habis tawaf salat 2 rakaat. Demikian juga tawaf sunnah, pakai baju pingin tawaf sunnah, maka salat 2 rakaat kapanpun. Dan 2 rakaat ini tidak wajib, hukumnya hanyalah sunnah dan boleh dikerjakan setiap habis tawaf kapanpun waktunya. Taib, ini salat sunnah yang kedua tentang salat 2 rakaat setelah tawaf. Kita lanjutkan tentang salat Id. Salat Id, Al-Idain, 2 hari raya. Salat Id adalah di antara ciri khas hari raya kaum muslimin. Hari raya kaum muslimin memiliki ciri khas. Yang pertama adalah dimulai dengan ibadah sebelum hari raya tersebut. Seperti salat Idul Fitri dimulai dengan puasa sebulan penuh bulan Ramadan, kemudian diakhiri dengan salat Id pada hari raya tersebut. Demikian juga Idul Adha dimulai dari tanggal 1 tanggal 10, ibadah-ibadah bagi jemaah haji, mereka melaksanakan ibadah haji mulai tanggal 8, tanggal 9. Adapun bagi orang-orang yang tidak berhaji, maka mereka bisa melaksanakan puasa sunnah pada tanggal 1 sampai tanggal 9. Intinya sampai tanggal 9. Ini menunjukkan bahwasanya hari raya kaum muslimin didahului dengan ibadah. Kemudian di hari hanya dibuka dengan salat, Ya, bersenang-senang hari tersebut. Ya, boleh bermain-main, menunjukkan kegembiraan, tetapi dibuka dengan salat. Inilah ciri khas hari raya kaum muslimin. Oleh karenanya tidak benar ketika orang Syiah mengatakan ada namanya Idul Qadir. Hari raya Idul Qadir tidak ada, hari raya cuma 2, Idul Fitri sama Idul Adha, yang memiliki 2 keistimewaan, dibuka dengan ibadah terlebih dahulu, kemudian hari hanya. Ketika hari hanya juga dibuka dengan salat, Dan dianjurkan pada hari tersebut untuk bersenang-senang, ya. Anas bin Malik berkata, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa lahum yaumani yal'abuna fihima. Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, ternyata penduduk kota Madinah ada 2 hari mereka bersenang-senang bermain-main di zaman jahiliyah. Faqala, maka Rasulullah SAW berkata, innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma. Sungguhnya Allah telah mengganti 2 hari raya kalian dengan yang lebih baik. Yaumul Fitri wa Yauman Nahar, yaitu hari Idul Fitri dan hari Idul Adha, ya. Hari Idul Fitri dan Idul Adha, ya. Taib, hukumnya apa? Hukumnya khilaf. Hukum salat Id hukumnya apa? Terjadi khilaf di kalangan para ulama, ya. Ada beberapa pendapat yang mengatakan wajib. Ini pendapat pertama. Kemudian ada yang mengatakan fardu kifayah, ya. Fardu kifayah. Kalau wajib maknanya fardu ain, ya, fardu ain. Fardu aini. Fardu kifayah ini pendapat kedua. Kemudian pendapat ketiga, sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Yang mengatakan wajib, mereka berkata ketika salat Id, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh para wanita untuk menghadiri, bahkan wanita yang haid pun disuruh menghadiri. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW menekankan untuk menghadiri salat tersebut, dan tidaklah Rasulullah SAW menyuruh para wanita sampai keluar untuk menghadiri salat tersebut, tidak lain menunjukkan bahwasanya salat tersebut adalah hukumnya wajib, ya. Hukumnya adalah wajib. Ini pendapat mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi mereka mengatakan bahwasanya salat itu hukumnya wajib. Artinya kalau tidak dikerjakan berdosa. Tidak dikerjakan maka berdosa, ya. Taib. Pendapat kedua bahwasanya salat Id adalah fardu kifayah. Kita tahu fardu kifayah kalau sebagian melakukan maka gugur bagi yang lain. Jika dilakukan oleh sebagian maka gugur hukumnya, gugur kewajiban bagi yang lain.
Dan pendapat ketiga, sunnah muakkadah, artinya bukan fardu kifayah. Artinya dianjurkan, sangat dianjurkan. Muakkadah itu artinya sangat ditekankan ya. Sangat ditekankan. Apalagi ini merupakan syiar ya. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya dan para sahabat juga tidak pernah meninggalkannya. Allah alam, ini masalah khilaf. Intinya kita berusaha untuk menghadiri salat Idul Fitr, baik Idul Fitr maupun Idul Adha ya. Ya. Di antaranya mereka mengatakan tidak wajib, hanyalah sunnah muakkadah. Buktinya tidak diwajibkan azan dan iqamat ya. Kalau wajib tentu ada azan iqamat mengumpulkan orang ya. Ya, kemudian juga khutbahnya tidak wajib untuk didengar ya. Wallahu alam bisawab, saya lebih cenderung pada pendapat bahwasanya hukumnya adalah sunnah, tidak sampai wajib. Sebagaimana dalam satu hadis dari Talhah bin Ubaidillah, ada seorang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Islam. Kemudian kata Rasulullah SAW kepada orang tersebut, khamsa salawatin fil yaumi wal lailah. Kewajiban Islam adalah engkau salat 5 waktu sehari semalam. Kemudian orang ini berkata, hal alayya ghairuha? Ya Rasulullah, apakah ada kewajiban bagiku selain salat 5 waktu? Kata Nabi, la illa an tatawwa'a. Tidak ada yang wajib bagimu kecuali kalau kau melakukan salat sunnah. Ya, ini menunjukkan bahwasanya salat Id hukumnya tidak sampai wajib tapi sunnah. Taib. Adapun waktu salat. Waktu salat baina tulu'i syamsi ila an tazul. Ya. Adalah sejak terbit matahari hingga duhur, hingga zawal maksudnya itu zuhur. Artinya di waktu duha ya. Hanya saja dianjurkan sampai awal waktu duha, sampai syuruk, dianjurkan waktu syuruk. Artinya jika ada seorang melaksanakan setelah matahari terbit maka boleh, tapi dianjurkan di waktu apa? Waktu syuruk ya, yaitu sekitar 15 menit setelah sunrise, awal waktu duha. Hanya saja untuk ini ada dua sedikit perbedaan ya. Untuk salat Idul Fitri dianjurkan diakhirkan. Kata para ulama, biarkan sebentar. Artinya jangan cepat-cepat. Buat apa? Agar orang bisa bayar zakat. Agar yang belum bayar zakat bisa bayar zakat. Bisa bayar zakat. Kemudian adapun Idul Adha dianjurkan disegerakan. Agar apa? Agar segera bisa motong hewan. Menyembelih hewan. Ini di antara perbedaan antara salat Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri dianjurkan ditunda. Dan kita tahu kalau salat Idul Fitri di hari raya dianjurkan untuk makan terlebih dahulu. Karena namanya Idul Fitr, yaitu hari berbuka, untuk menunjukkan bahwasanya hari tersebut sudah bukan hari puasa. Maka dianjurkan seorang berbuka sebelum pergi. Tapi kalau Idul Adha sebaliknya, orang yang punya sembelihan hendaknya dia jangan dulu makan. Tidak wajib tapi sunnah. Dia tidak makan dulu, nanti dia makan hasil sembelihannya. Taib, adapun tempat. Adapun tempat ya, salat Id, maka sunnahnya adalah salat di musalla. Salat di musalla. Ini perlu kita perhatikan. Yang dimaksud salat di musalla adalah musalla yang tanah lapang, yang luas, yang bisa mengumpulkan banyak orang ya. Bukan maksudnya musalla di pinggir masjid, bukan maksudnya musalla enggak, tapi musalla yang luas. Karena di antara faedah dari salat Idul Fitri adalah syiar, mengumpulkan orang sebanyak-banyaknya.
Sampai Rasulullah SAW menyuruh para wanita ikut hadir. Para wanita, bahkan wanita haid, bahkan zawatul khudur yang masih gadis-gadis pingitan disuruh keluar ya, untuk hadir karena untuk mendapatkan keberkahan doa kaum mukminin pada hari tersebut dan keberkahan hari tersebut. Oleh karena dibutuhkan lapangan yang luas untuk bisa hadir ya. Kalau zaman dahulu mungkin lapangan luas banyak, sekarang semakin sedikit, apalagi di Jakarta ya. Tapi kalau ada pemerintah menyediakan tempat yang besar bisa mencakup kaum muslimin, itu tentu yang terbaik. Itu adalah sunnahnya. Atau difokuskan dengan 2 atau 3 tempat untuk syiar benar-benar kaum muslimin berkumpul di situ untuk melaksanakan salat, maka itu yang terbaik. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidaklah salat Id kecuali beliau pergi ke musalla. Padahal kita tahu Masjid Nabawi cukup luas. Ya, tetapi Nabi SAW meninggalkan masjid, berjalan agak jauh keluar dari areal pagar, kira-kira pagar Masjid Nabawi cukup jauh, kemudian berkumpul di lapangan untuk melaksanakan salat Id. Berarti Nabi ada maksud dan tujuan. Maka sunnahnya adalah salat Id di lapangan. Sekali lagi saya katakan, bukan maksudnya lapangan yang penting di luar masjid, bukan ya. Maksudnya lapangan yang besar agar orang bisa menampung orang salat. Ini maksudnya, agar kelihatan syiar, orang ramai salat. Ya, namanya hari raya ya. Kecuali Imam Syafi'i berpendapat kecuali di Mekah. Di Mekah maka yang terbaik adalah tetap di Masjidil Haram, karena Masjidil Haram adalah tempat yang terbaik. Dan kita tahu di Mekah tidak mudah. Di Mekah gunung-gunung, lembah yang sangat luas untuk mencakup banyak orang. Sekarang ada Masjidil Haram. Maka orang sekarang salat di Masjidil Haram. Demikian juga di Madinah sekarang mencari lapangan luas juga yang kondusif dengan disediakan mix segalanya agak sulit. Maka sekarang orang melaksanakan salat di Masjid Nabawi juga karena sudah sangat luas. Masjid Nabawi luar biasa luasnya, mewakili lapangan yang sangat besar dan kondusif. Intinya kalau bisa kita melaksanakan salat Id di musalla, yaitu di tanah lapang, itu yang terbaik. Namun jika kondisi tidak memungkinkan maka boleh salat di masjid, boleh salat di masjid. Jadi salat di lapangan sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Adapun tata cara salat Id. Sama seperti salat gerhana, tata cara salat Id. Ada 2 model ya. 2 cara. Yang pertama sebagaimana salat yang lain, sebagaimana salat Jumat. Itu takbir sekali-sekali, jadi takbir hanya sekali ya. Persis seperti salat Jumat. Yang kedua dengan takbir zawaid. Takbir zawaid, takbir tambahan. Takbirat az-zawaid. Takbir tambahan. Nah, takbir tambahan ini ada beberapa pendapat terkait dengan takbir tambahan. Artinya kalau ada orang salat Id seperti salat Jumat sah, enggak ada masalah. Takbir sekali karena takbir ini hukumnya sunnah. Ini hukumnya apa? Sunnah, tidak wajib. Sunnah tidak wajib. Terkait dengan fikih takbir tambahan ini ada beberapa permasalahan. Yang pertama, permasalahan jumlahnya. Ada khilaf tentunya. Ada yang mengatakan seperti mazhab Abu Hanifah adalah 3 dan 3 ya. Jadi kalau mazhab Abu Hanifah beliau berdalil dengan perbuatan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala. Ibnu Mas'ud ketika di Kufah, kalau beliau salat Id, maka beliau salatnya takbiratul ihram. Kemudian beliau takbir 3 kali, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Jadi 4 kali. Kemudian baca qiraat Al-Fatihah, kemudian surat, kemudian ruku, kemudian sujud dan semuanya. Kemudian rakaat kedua takbir sekali Allahu akbar, kemudian baca surat. Baru ketika mau ruku takbir 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, baru Allahu akbar ruku. Jadi ini Ibnu Mas'ud cara salatnya seperti itu. Dan ini dilakukan oleh Ibnu Mas'ud. Ya. Jadi saya ulangi, Ibnu Mas'ud, beliau rakaat pertama takbir, kemudian takbiratul ihram, kemudian takbir zawaid 3, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, kemudian baca Al-Fatihah dan surat. Kemudian ruku, kemudian selesaikan rakaat pertama, ketika bangkit rakaat kedua,
takbiratul ihram sekali, takbir intiqal, takbir naik ke rakaat kedua, kemudian baca Al-Fatihah, baca surat. Kemudian kalau mau ruku takbir 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, baru kemudian takbir ruku. Jadi takbir zawaidnya ada 6, 3 di awal, 3 di akhir, cuma posisinya berbeda. Jadi jumlahnya, ada yang mengatakan jumlahnya 7 dan 5, ya, 7 dan 5. Hanya saja 7 dan 5 ini juga berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan 7 ini, jadi ada beberapa pendapat, ya, khilaf. Ada yang mengatakan 3 dan 3. Ada yang mengatakan 3 dan 7 dan 5. Kemudian ada yang mengatakan 6 dan 5, ya. Ini. Semua adalah 6 dan 5, ya. 3 dan 3 tadi pendapat Ibnu Mas'ud. Kalau 7 dan 5 adalah mazhab Syafi'i. Kalau 6 dan 8 kalau tidak salah, 6 dan 5 kalau tidak salah mazhab Maliki dan Hambali, ya. Ini khilaf di kalangan para ulama. Yang Syafi'i, Imam Syafi'i, maka takbirnya 7 dan 5. Ini selain takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram Allahu Akbar tidak dihitung. Kemudian takbir 7 kali zawaid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baru baca Al-Fatihah. Kalau mazhab Maliki, Allahu Akbar takbiratul ihram dihitung 1. Sehingga yang tambah cuma 6 rakaat pertama. Ditambah cuma 6. Ini perbedaan pendapat. Sehingga ketika Imam Ahmad ditanya, Imam Ahmad mengatakan mana saja boleh dilakukan karena para sahabat juga berselisih tentang bagaimana cara takbir, ya. Namun yang kita di Indonesia kita biasanya kalau bukan ini pendapat yang ini, ya. Seandainya ada kurang 1, 2 tidak jadi masalah. Tapi kita berusaha menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi demikian juga khilaf juga jumlahnya. Kemudian di mana dibaca juga khilaf. Masalah kedua, kapan dibacanya? Juga ada beberapa pendapat, ya. Ada pendapat tadi makan tadi seperti tadi metode Ibnu Mas'ud yang kita sebutkan tadi. Yang 3 berbeda, ya. 3 sebelum qiraah rakaat pertama, sebelum Al-Fatihah rakaat pertama, ada rakaat kedua 3 tambahan tersebut setelah membaca Al-Fatihah dan surat sebelum ruku'. Menurut mazhab Syafi'i 7 tambahan setelah istiftah. Nih. Jadi Allahu Akbar, kemudian baca dulu doa istiftah. Wajjahtu wajhi lilladzi fatara samawati wal ardi. Kemudian baru kita takbiratul ihram. Takbiratul tambahan. Allahu Akbar sampai 7 kali, baru baca ta'awudz, baru baca Al-Fatihah. Ini ada pendapat. Ada yang mengatakan tidak, Allahu Akbar kemudian 7 kali baru istiftah dan ta'awudz, ya. Ini ada lagi, ya. 7 tambahan atau tambahan takbir tambahan sebelum istiftah. Ini kalau tidak salah pendapat Maliki, ya. Ada lagi pendapat yang mengatakan takbir tambahan setelah ta'awudz, ya. Setelah ta'awudz. Insyaallah perkaranya ringan, artinya mudah. Yang penting kita baca takbir tambahan, ya. Yang biasanya saya lakukan yang sebelum istiftah ada takbir sekaligus baru saya baca doa istiftah. Tapi kalau mazhab Syafi'i, Allahu Akbar, istiftah dulu, baru takbir 7 kali, baru ta'awudz, baru Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Al-Fatihah. Jadi kapan dibaca juga khilaf. Kemudian apa yang dibaca di antara takbir-takbir tersebut, perkara yang 3, apa yang dibaca? Di antara takbir tersebut. Jadi ketika takbir Allahu Akbar yang ketujuh, takbiratul ihram. Kemudian kita takbir zawaid, Allahu Akbar pertama. Menuju kedua, Allahu Akbar. Ada yang baca atau tidak? Ada khilaf. Ada yang mengatakan
dibaca dengan apa? Tasbih, tahlil, salawat kepada Nabi. Jadi misalnya Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar boleh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar. Kita intinya berzikir. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, tidak ada zikir karena tidak diriwayatkan. Nabi tidak diriwayatkan Nabi membaca zikir di antara takbir-takbir tersebut, sehingga ketika bertakbir cepat, tidak lama-lama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, karena tidak ada bacaan di antara takbir-takbir tersebut. Oh, dua-duanya perkaranya lapang. Ini masalah khilafiyah yang ringan, ya, artinya sebagian pendapat ini tidak. Syekh Utsaimin lebih cenderung kepada pendapat tidak ada bacaan, tapi dia mengatakan siapa yang baca ala khair, maka tidak mengapa, baik. Taib, takbir ini hukumnya sunnah. Ya, hukumnya apa? Sunnah. Jika seorang tidak melakukannya, maka tidak perlu sujud sahwi. Tidak perlu. Jika dia sengaja meninggalkannya pun tidak mempengaruhi apa? Salat. Ya. Taib, apakah mengangkat tangan atau tidak? Juga khilaf di kalangan para ulama. Apakah setiap takbir tambahan Allahu Akbar, angkat tangan atau tidak? Ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan diangkat, sebagian mengatakan tidak perlu diangkat. Kemudian disunahkan membaca surat-surat tertentu seperti Rasulullah SAW baca surat rakaat pertama Qaf wal Qur'anil Majid, kemudian rakaat kedua Rasulullah baca Iqtarabatis Sa'atu wan Syaqqal Qamar. Rakaat pertama baca surat Qaf, rakaat kedua baca surat Al-Qamar. Demikian juga di antara sunnahnya rakaat pertama baca Sabbih isma rabbikal a'la, rakaat kedua membaca Hal ataka haditsul ghasyiyah, surat Al-Ghasyiyah. Ya, ini dibaca juga ketika salat Id. Kemudian salat dilakukan sebelum khutbah. Habis salat baru kemudian khutbah. Nah, khutbah tersebut hukumnya sunnah, ya, dan tidak wajib bagi orang untuk mendengar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Sa'ib, syahidtu ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Id. Aku menghadiri salat Id bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma shalla, ketika Rasulullah selesai salat, Rasulullah berkata, "Inna nakhtub, aku akan berkhutbah. Faman ahabba an yajlis lil khutbah falyajlis." Siapa yang ingin dengar khutbah silakan duduk. Waman ahabba an yarji falyarji. Yang ingin pulang silakan pulang. Ini dengan tegas Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya khutbah Idul Fitri atau Idul Adha tidak wajib untuk didengarkan. Beda dengan salat khutbah Jumat harus didengarkan. Tapi bagaimana dengan yang masbuk? Ya, masbuk dia tinggal melengkapi salat Id, ya. Tinggal melengkapi salat Id. Nah, pembahasan terakhir yang kita bahas, bagaimana jika salat Id bertepatan dengan hari Jumat? Ini sering terjadi. Kita mengalami dalam kehidupan beberapa kali salat Id bertepatan dengan hari Jumat. Maka secara umum ya ada 3 pendapat. Pendapat mengatakan kalau sudah salat Id tetap harus wajib salat Jumat. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, pendapat mazhab Syafi'i, kalau sudah salat Id boleh tidak salat Jumat bagi yang tinggal jauh di kampung. Silakan pulang karena enggak perlu pulang balik lagi repot. Yang sudah salat Id tinggal di kampung tidak usah salat Jumat. Yang tinggal di kota tetap salat Jumat. Ya, karena ketika salat Id orang datang dari kejauhan, dari kampung-kampung berkumpul. Ini pendapat kedua. Pendapat ketiga berlaku bagi penduduk kota maupun penduduk kampung, kalau sudah salat Id tidak harus salat Jumat. Dia salat zuhur. Imam tetap salat Jumat dilaksanakan tapi tidak wajib bagi makmum yang lain secara umum untuk salat Jumat. Dia boleh salat zuhur di rumah. Dan ini pendapat Allah alam bisawab lebih kuat, ya. Berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ijtama'a fi yaumikum hadza idan." Kata Rasulullah SAW, telah berkumpul pada hari kali ini dua hari raya, yaitu hari Idul Fitri atau Idul Adha dengan hari Jumat. Faman syaa'a ajza'ahu minal jum'ah. Siapa yang ingin maka sudah cukup, tidak perlu salat Jumat lagi. Wa inna mujammi'un, adapun kami akan melaksanakan salat Jumat. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sini tidak mengatakan bagi penduduk kampung, bagi penduduk kota, Rasulullah umum. Jadi pokoknya kami yang sudah salat Id mau salat Jumat silakan salat, yang enggak juga. Adapun kami akan salat Jumat. Demikian juga dalam hadis Muawiyah berkata kepada Zaid bin Arqam, "Syahidtu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syahidta ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidain ijtama'a." Apakah kau pernah menghadiri 2 hari raya berkumpul, hari raya dengan hari Jumat? Kata Zaid bin Arqam, "Na'am, shallal Id awalan nahar, thumma rakhasa fil Jum'ah."
Rasulullah SAW salat Id di waktu duha, kemudian beri keringanan untuk salat Jumat. Beliau berkata, "Man syaa'a an yujammi falyujammi." Siapa yang ingin salat Jumat silakan salat Jumat, tapi tidak wajib. Tapi ini saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bisa kami sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan lagi, masih ada salat-salat sunnah yang tersisa pada kesempatan yang lain. Demikian saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan kita untuk menyambut bulan Ramadan dengan baik dan mengisi hari-hari Ramadan dengan baik, dan semoga Ramadan kita kali ini lebih baik daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya. Wallahu ta'ala bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.